Jadi dinamakan hari kiamat karena di hari kiamat itu banyak sekali kebangkitan-kebangkitan. Jadi kiamat itu bukan hari kehancuran saja. Dari hari kehancuran sampai hari kebangkitan itu namanya hari kiamat. Kenapa pakai tak marbutoh, tak taktis? Ini untuk menunjukkan banyak sekali kebangkitan di hari itu. Karena di hari itu yang dibangkitkan bukan cuma manusia, tapi jin dibangkitkan, malaikat dibangkitkan, bahkan binatang-binatang pun dibangkitkan. Loh, kok binatang dibangkitkan juga? Buat apa? Emang binatang masuk surga? Tidak. Jadi yang masuk surga itu jin, manusia, malaikat. Binatang dibangkitkan bukan untuk dihisab dan masuk surga, bukan. Tapi binatang dibangkitkan untuk menjalani hari kisos. Jadi di akhirat itu ada kisos, Pak. Ya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jin, manusia, malaikat, binatang. Ini adalah hari kisos, hari pembalasan. Siapa di antara kalian yang masih punya masalah dengan yang lainnya, selesaikan sekarang juga. Yang pernah sakit hati siapa? Yang pernah diambil hartanya siapa? Yang pernah digusur tanahnya siapa? Yang pernah diadu domba siapa? Nanti semuanya mengadu kepada Allah. Bukan cuma manusia, binatang ngadu sama Allah. Ya Rob, ketika di dunia aku selalu disiksa oleh si fulan, mengadu. Maka ketika itu dijalankan kisos. Dulu dia menyiksa binatang, maka saat itu binatang yang menyiksanya. Kalau dia tukang adu ayam, maka di akhirat dia diadu oleh ayam. Wah. Di dunia tukang adu ayam, Pak. Ayam kan kalau diadu teprong-teprongin, ayo ayo. Nanti di akhirat gantian, Pak. Ayam yang ngeprongin dia. Diadu dia. Ya. Jadi ayam yang adu orang, Pak. Masya Allah. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian pada kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kita masih membahas tentang nama-nama hari kiamat. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa salah satu nama hari kiamat adalah As-Sa'ah. Apa itu As-Sa'ah? Kemudian hubungannya dengan konteks zaman kita itu apa? Sudah kita jelaskan, Pak. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah orang-orang yang miskin, kebeli sendal pun tidak, kemudian berlomba-lomba membangun hotel gedung pencakar langit. Masih ingat, Pak? Itu orang mana itu? Orang-orang Arab. Jadi kata Nabi, salah satu tanda kiamat adalah engkau melihat, ya, ala tari'a asya'iyatan tawaluna fil bunyan. Orang miskin, seorang penggembala kambing tanpa alas kaki, tapi mereka itu berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Ini sudah kejadian, Pak. Orang Arab dulu miskin-miskin, hanya penggembala kambing. Rumahnya pun hanya tenda-tenda saja di tengah gurun pasir. Tapi begitu menemukan minyak, Masya Allah. Lihat Arab sekarang bagaimana, Pak. Mewah-mewah. Kalau kita ke Dubai dianggap mudah, tidak, Pak? Orang Dubai kaya-kaya, orang Saudi kaya-kaya, orang Bahrain kaya-kaya, Pak. Abu Dhabi, Masya Allah, luar biasa. Lihat apa yang ada di Dubai, ya. Lihat apa yang ada di Saudi, lihat apa yang ada di negara-negara Arab. Yang ada adalah gedung-gedung tinggi dan hotel-hotel pencakar langit, betul nggak? Masya Allah, Pak, luar biasa. Hotel Zam-Zam tingginya 600 meter, Pak. Bayangin, bangunan dari bawah ke atas 600 meter, setengah kilo lebih. Ya. Kemudian disusul lagi oleh Burj Khalifah yang berada di Abu Dhabi.
tingginya 800 meter Pak, Masya Allah ya, 800 meter, luar biasa. Kemudian Saudi nggak mau kalah lagi sama Dubai. Sekarang mereka punya proyek Jeddah Tower, hotel Jeddah paling tinggi Pak, hotel yang digadang-gadang akan menjadi bangunan paling tinggi sedunia. Tingginya itu 1 kilometer. Bayangin, bangunan tingginya ke atas 1 kilometer. Masya Allah. Bahkan tadinya akan dibangun 1,6 kilo, 1 kilometer setengah. Cuman kata arsitekturnya ini nggak mungkin dibangun 1 kilometer setengah, bisa ambruk. Paling bisa 1 kilometer. Masya Allah Pak. Bayangin bangunan 1 kilometer setinggi apa itu? Pasti kalau hotel, bangunan, gedung ini udah jadi, negara-negara Arab yang lainnya gak mau kalah, bikin hotel yang lebih tinggi lagi. Masya Allah. Nah ini udah kejadian belum? Maka siap-siap Pak. Ini 2 tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi itu sudah kejadian. Banyaknya anak durhaka dan orang-orang yang tadinya seorang pengembala kambing miskin tidak beralas kaki sekarang sedang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Masya Allah. Nah itulah korelasi kata term as-sa'ah dengan konteks di zaman kita sekarang ini ya. Masya Allah. Nah sekarang Imam Qurtubi akan melanjutkan nama kiamat yang kedua. Dunia pasti akan hancur, alam semesta pasti akan berakhir. Ya, itu yang disebut dengan wa minha. Nama kiamat yang kedua adalah al-qiyamah, yaitu kiamat. Jadi kiamat itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-qiyamah. Jadi kita ini orang Indonesia emang biasa mengadopsi kata-kata bahasa Arab Pak, di Indonesia ini. Ya, baik kata-kata keseharian kita ataupun itu sudah jadi istilah di parlemen negara kita. Coba Pak, istilah DPR. DPR panjangannya apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan bahasa Arab semua. Dewan diambil dari kata diwanun, perkumpulan kantor, ya, kumpulan berkas-berkas, namanya diwan, dewan. Perwakilan, wakil dari bahasa Arab, wakala yuwakilu taukilan, wakil, ya. Rakyat dari bahasa Arab juga ra'iyatun. Ra'iyatun di bahasa Indonesia kan jadi rakyat. Itu DPR. MPR apa panjangnya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Pak. Masya Allah. Majelis bahasa apa itu? Bahasa Arab. Jalasa yajlisu jalsan wa julusan. Akhirnya isim makannya majelis, ya. Majelis Permusyawaratan, musyawarah dari bahasa apa? Musyawarah itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, musyawarah, musyawarah. Rakyat tadi ra'iyatun, Masya Allah. Pemakzulan, penurunan, bahasa Arab, ya. Azala yakzilu, menurunkan. Itu kan jadi istilah di negara kita, pemakzulan, Masya Allah. Ya, ini sebetulnya banyak Pak bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Artinya orang Indonesia banyak mengadopsi bahasa Arab dan dijadikan bahasa Indonesia. Contoh lain misalkan lari kalang kabut. Tahu Pak? Kalang kabut. Kalang kabut itu bahasa Arab. Aslinya kal kabut, seperti laba-laba. Tahu surat Al-Ankabut? Dalam Al-Quran kan ada ya, surat Al-Ankabut. Itu namanya surat laba-laba, yang menceritakan tentang laba-laba. Nah, kalang kabut artinya seperti laba-laba. Orang lari kalang kabut, lari terbirit-birit. Nah, ini kan diadopsi oleh orang Indonesia. Maka kalau kita pengen hitung-hitungan Pak, sebetulnya negara Indonesia ini ya banyak sekali peran orang Arab dalam membangun bangsa kita Indonesia. Makanya sampai ada buku, saya lupa karangan siapa,
Judulnya itu adalah peran keturunan Arab dalam kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat Pak, yang merancang lambang Pancasila itu orang Arab, ya. Siapa namanya? Al-Qadri, siapa namanya? Ya. Yang mengusulkan bendera merah putih, ya, itu adalah Al-Habib. Siapa orang Palembang itu? Itu orang Tarim itu orang Yaman, orang Hadramaut, ya. Yang mewakafkan rumah untuk kemerdekaan itu pedagang Arab, pengusaha Arab, ya. Yang menjadi penasihat Soekarno Habib Ali, orang Arab, masya Allah. Makanya ada sebuah buku peran keturunan Arab dalam kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Artinya kemerdekaan Indonesia ini Pak, masya Allah, ditopang oleh orang-orang Arab. Makanya banyak istilah Arab di Indonesia ini ya. Nah, jadi seperti itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kita kembali al-qiyamah, kata al-qiyamah, kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Aku bersaksi dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Surat Al-Qiyamah ayat 1. Wa hiya fil arabiyyati masdar qama yaqum. Dari segi etimologi bahasa Arab, bahwa al-qiyamah itu diambil dari kata qama yaqum, fil madinya qama, fil mudhari yaqum. Apa masdarnya? Sebetulnya masdarnya itu qiyaman, wa dakhalaha takdis lil mubalaghati ala adatil Arab, tapi dimasukkan tak taknis ya untuk menjadikan kata qiyam ini sebagai majas hiperbola, sebagai kata-kata yang bermakna lebih. Qiyam artinya bangkit, qiyamah maka artinya banyak kebangkitan di hari itu Pak. Jadi dinamakan hari kiamat karena di hari kiamat itu banyak sekali kebangkitan-kebangkitan. Jadi kiamat itu bukan hari kehancuran saja, dari hari kehancuran sampai hari kebangkitan itu namanya hari kiamat. Kenapa pakai tak marbutoh, tak taktis? Ini untuk menunjukkan banyak sekali kebangkitan di hari itu. Karena di hari itu yang dibangkitkan bukan cuma manusia, tapi jin dibangkitkan, malaikat dibangkitkan, bahkan binatang-binatang pun dibangkitkan. Loh, kok binatang dibangkitkan juga? Buat apa? Emang binatang masuk surga? Tidak. Jadi yang masuk surga itu jin, manusia, malaikat. Binatang dibangkitkan bukan untuk dihisab dan masuk surga, bukan. Tapi binatang dibangkitkan untuk menjalani hari kisos. Jadi di akhirat itu ada kisos Pak, ya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jin, manusia, malaikat, binatang, ini adalah hari kisos, hari pembalasan. Siapa di antara kalian yang masih punya masalah dengan yang lainnya, selesaikan sekarang juga. Yang pernah sakit hati siapa? Yang pernah diambil hartanya siapa? Yang pernah digusur tanahnya siapa? Yang pernah diadu domba siapa? Nanti semuanya mengadu kepada Allah. Bukan cuma manusia, binatang ngadu sama Allah. Ya Rabb, ketika di dunia aku selalu disiksa oleh si fulan, mengadu Pak. Maka ketika itu dijalankan kisos. Dulu dia menyiksa binatang, maka saat itu binatang yang menyiksanya. Kalau dia tukang adu ayam, maka di akhirat dia diadu oleh ayam. Wah. Di dunia tukang adu ayam Pak. Ayam kan kalau diadu teprong-teprongin, ayo ayo. Nanti di akhirat gantian Pak, ayam yang ngeprongin dia. Diadu dia, ya. Jadi ayam yang adu orang Pak. Masya Allah. Ya, di dunia ada yang pernah berbuat zalim, maka di sana oleh Allah Subhanahu wa taala diadili. Siapa yang pernah menzolimimu? Si fulan dipanggil Pak. Benar kau menzoliminya? Iya. Apa bentuk kezolimanmu? Aku pernah mengambil tanahnya. Ini hati-hati Pak. Ya, man akhoda shibron minal ardi dulman tuwiko yaumal qiyamati ila sab'i aradi.
Siapa orang yang mengambil tanah milik orang lain walaupun hanya sejengkal, hati-hati, di akhirat nanti dia akan dikalungkan 7 lapis bumi yang telah diambil ketika di dunia. Ini hati-hati, makanya kita kalau punya rumah harus pas Pak ukurannya. Jangan sampai kita bikin rumah ngambil hak tanah milik orang lain walaupun 1 jengkal. Hati-hati. Atau kita mau pelebaran rumah, renovasi, di belakang ini kayak tanah nggak kepake nih, bangsa kebun, bangsa lapangan, tapi punya orang Mbak, hati-hati, jangan ngambil semeter, ngambil sejengkal saja, itu dari atas sampai 700 bumi akan dijadikan sebagai beban di akhirat nanti. Ini hati-hati, ya. Ini masalah tanah loh, hati-hati, ya. Karena banyak saya lihat. Baik saya lihat secara kasat mata ataupun banyak orang yang melapor, tadinya jalan gede, jalan umum, dia pelebaran, kenapa tiang listrik bisa masuk ke fakir dia? Tadinya kan itu tiang listrik di tanah umum, jalan umum, tapi ketika pelebaran, Masya Allah, itu jalan umum kemakan, tanah milik orang lain kemakan. Ini hati-hati hadirin sekalian, ya. Itu masalah tanah tuh, hati-hati, ya. Man akhadha qadra shibrin minal ard tuwiqa yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengambil tanah 1 jengkal dengan secara zalim, itu 7 lapis tanah sampai ke bawah dibebankan kepada yang hari kiamat nanti. Suruh tanggung, suruh gendong itu. Kira-kira kuat gak? Gak bakal kuat. Ya, maka ada bentuk kezaliman apa lagi? Dia pernah menyakiti hatiku ya Rob, dipanggil. Ya, gimana? Mau maafan enggak? Aku enggak redo ya Rob. Ya, maka seluruh dosa ditimpakan pada orang tersebut. Hati-hati. Begitu pula punya hutang, ya Rob, si fulan dulu ngasih hutangnya pada saya. Hati-hati. Di akhirat orang enggak ada tawar-tawarnya, Pak. Di dunia masih bisa disiasati, masih bisa minta maaf, jalin silaturahim, hati yang tersentuh dibebaskan. Di akhirat semua orang butuh pahala. Semua orang butuh pahala. Ketika orang mengadu pernah disakiti, maka pahala orang yang menyakiti, pahala orang yang berhutang diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang belum dibayar hutangnya. Jadi hutang itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti dibayar. Tidak dibayar di dunia pasti akan dibayar di akhirat. Itu hari kisos, itu hati-hati. Masya Allah. Ya. Nanti kalau kisos sudah selesai, jin manusia melanjutkan perjalanannya ke alam-alam berikutnya. Adapun hewan-hewan dimatikan oleh Allah. Wah hewan, matilah kalian semua. Mati lagi hewan. Nah itulah kenapa hewan itu ikut dibangkitkan juga untuk mengajukan bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut keadilan di akhirat nanti, ya. Kita lanjut. Wa tulifa fi asmiyatiha bidzalika ala arba'ati aqwal. Para ulama berbeda pendapat, kenapa kok kiamat, hari kehancuran disebut dengan kiamat? Al-awwal, yang pertama, liwujudi hadhil umur fiha, karena adanya perkara tersebut pada hari kiamat. Artinya kiamat itu bukan sekedar kehancuran, tapi hari kebangkitan pun disebut dengan hari kiamat. Asani liqiyamul khalqi min kuburihim ilaiha. Yang kedua, karena di hari kiamat itu akan dibangkitkan kembali manusia-manusia yang telah mati. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Yawma yakhrujuna minal ajdadi sira'a. Surat Al-Ma'arij ayat 43. Asal itu yang ketiga, liqiyamin nas bi rabbil alamin. Kama ruwiya, kama rawa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut hari kiamat, hari kebangkitan, karena manusia akan dibangkitkan dan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, Pak. Ternyata kematian itu bukan akhir segalanya.
Bahkan kematian itu awal dari segalanya. Banyak orang yang meyakini kematian itu akhir dari segalanya, sehingga ketika mereka stres, mereka milih bunuh diri. Kehilangan pekerjaan, milih bunuh diri. Ya. Kemudian kena musibah, mikirnya bunuh diri. Kenapa? Mereka berpikir kematian itu akhir dari segalanya. Padahal bukan. Menurut kita orang beriman pada Allah dan Rasulnya, kita meyakini bahwa kematian itu awal dari segala sesuatu. Ya. Ucapan kita akan dipertanggungjawabkan, perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Ini hati-hati. Ya, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yang namanya mata, telinga, kaki, tangan semua akan diminta pertanggungjawaban. Mata digunakan untuk apa ketika di dunia? Tangan digunakan untuk apa? Kaki, lisan, telinga, semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati-hati, hati-hati. Masya Allah. Tapi saya tanya kepada hadirin sekalian, kira-kira ketika ingat mati, senang apa sedih? Sedih. Siun. Kenapa harus sedih? Kenapa harus takut? Bukankah kematian itu adalah sebuah ketenangan? Nabi mengatakan al-mautu rohatun lil mu'minin. Kematian itu adalah tempat istirahat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman ketika mati tenang, Pak. Kalau seandainya dia soleh, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah, soleh. Tapi kalau seandainya dia ahli maksiat, maka berarti dengan matinya itu maksiatnya selesai, Pak. Kita ini ahli maksiat semua. Kalau kita mati, maka maksiat kita selesai, Pak. Seneng gak kalau kita nggak bermaksiat lagi sama Allah? Kan seneng ya? Alhamdulillah ya Allah, saya tidak bermaksiat lagi kepadamu. Itu kan merupakan satu kesenangan yang sangat besar, Pak. Maka ketika mengingat kematian, gak usah takut, gak usah sedih, Pak. Apa sih yang disedihkan? Kalau kita mati dalam keadaan beriman. Orang beriman itu segala sesuatunya itu baik. Kalau kita mati dalam keadaan soleh beribadah, insya Allah akan dapat ganti tempat yang lebih indah daripada tempat-tempat di dunia. Kalau kita mati, misalkan kita banyak dosa, ya Allah saya banyak dosa kemudian mati, berarti kan dengan kematian kita, dosa kita berhenti, maksiat kita berhenti, kita nggak akan bermaksiat lagi kepada Allah ketika kita mati, betul nggak? Ini kan senang buat kita. Pak Ustaz, nanti istri saya bagaimana? Jangan dipikirin, Allah yang nanggung rezekinya. Anak saya masih kecil, Pak Ustaz, masih kuliah, gak usah mikirin. Allah yang akan menanggung semua itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap binatang melata di muka bumi ini termasuk manusia, semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Makanya kalau sudah ma'rifah, sudah kenal dengan Allah, tenanglah. Ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin keluarga, tenang. Saya punya Allah. Kalaupun saya meninggal dunia, Allah yang akan mengurus mereka. Kalaupun saya meninggal dunia, Allah yang akan menjaga mereka. Kan pikiran kita jadi tenang. Kalau pikiran kita tenang, maka kita tidak akan bersuuzon kepada Allah. Betul nggak? Karena kalau pikiran kita nggak tenang, kita suuzon bawaannya. Kita lagi sakit mikirin anak, istri, bagaimana nanti kalau saya meninggal dunia, bagaimana sekolahnya, bagaimana pesantrennya. Ini kan suuzon sama Allah, betul? Ini nggak yakin sama Allah. Ya, makanya pikiran kita jadi nggak tenang. Maka tenangkan dulu pikiran, tanamkan dulu tauhid dalam hati kita, tanamkan, tancapkan ma'rifat pada Allah. Hati tenang, pikiran bagus sama Allah, husnudzon. Coba kalau lagi sakit, gak usah mikir yang macem-macem, Pak. Biarin, kita punya anak, kita serahkan sama Allah. Kita punya keluarga, kita serahkan sama Allah. Husnuzon sama Allah. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, jangan pernah menolak.
Kadang kan hati kita nolak, Allah pengen mau berpanjang, pengen mah sehat lagi, betul nggak? Kalau disakit kan begitu harapannya, ya. Ternyata harapan-harapan seperti itu seolah-olah kita tidak ridho dengan takdir Allah. Coba kalau yang sakit bilang sama Allah, ya Allah, raditu billahi robba, aku ridho. Kalau engkau cabut nyawaku, aku ridho padamu, mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi kalau seandainya engkau masih membiarkan itu tetap hidup, di hari esok saya masih bisa merokok dan ngopi. Ya, jadi hidup itu di bawah santai aja, Pak. Santai. Udah ada Allah, udah ada takdir, semua udah diatur. Ya. Kalau kita tertimpa takdir baik, alhamdulillah. Kalau kita tertimpa takdir buruk, raditu billahi robba, ikhlas, saya ridho. Jadi tidak ada yang melebihi keimanan tertinggi itu daripada ridho, Pak. Ada orang yang setiap doa mustajab, doa ini dikabulin, doa itu dikabulin. Keimanan tertinggi bukan itu, tapi keimanan tertinggi adalah bagaimana ketika kita bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada orang biasa, ustaz bukan, ulama bukan, tapi dia ridho dengan pemberian Allah. Rezekinya segini ridho, masalah rezeki ridho, masalah kesehatan ridho, masalah status sosial ridho sama semua takdir Allah. Ini orang punya keimanan tertinggi nih, Pak. Daripada orang yang setiap doa dijawab, doa dijawab, doa dijawab. Ya, belum tentu dia memiliki keimanan seperti orang tersebut. Nah, maka kita ngaji ini tujuannya untuk memperbaiki hati kita, Pak. Memperbaiki iman kita, tauhid kita, ya, husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingat mati udah nangin aja, husnuzon sama Allah, hati kita bikin tenang. Itu enaknya di orang Islam kayak gitu tuh, gak banyak pikiran. Ya, orang Islam kan gak boleh jantungan, gula darah, kolesterol, jangan. Itu pikiran, Pak. Ya, kebanyakan penyakit kan itu dari pikiran, betul nggak? Coba lihat orang gila. Ada orang gila yang masuk angin, Pak. Lah, kan nggak ada, boro-boro orang gila jantungan, masuk angin nggak ada. Kenapa? Nggak ada pikiran, bebas, bahagia orang gila ya, nggak pernah sakit. Makanya Bapak, gak usah deh mikir-mikir yang aneh-aneh. Masalah ekonomi, masalah penyakit keluarga, bebasin semua udah. Serahkan semua kepada Allah, tenang, bahagia pikiran kita. Ya. Nah, kita lanjut. Ar-Rabi'u yang keempat, qiyamul ruh wal malaikatu shoffa, wal malaikatu shoffa. Jadi dibangkitkan bukan cuma jin manusia, binatang, tapi malaikat juga dibangkitkan, Pak, dalam keadaan bersof-sof. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shoffa. Yang terakhir, qala ulamauna, para ulama kami mengatakan, wa'lam anna kulla mayyitin mata faqad qamat qiyamatuh. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang meninggal dunia maka berarti sudah tiba kiamatnya. Jadi mati adalah kiamat. Wa innaha qiyamatun sughra wa kubra, akan tetapi kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, kiamat kecil, dan ada kiamat kubra, kiamat besar. Fasughra hiya ma yaqumu ala kulli insan fi khassati min khuruji ruhihi wa firaqi ahli wa inqita'i sa'ihi wa husulihi ala amali. Yang namanya kiamat kecil adalah kiamat khusus yang mengenai setiap orang. Ketika seseorang dicabut ruhnya, berpisah dengan anak istrinya, terputus seluruh hubungannya, itu namanya kiamat kecil. Jadi kiamat kecil itu adalah kiamat khusus, yaitu kematian. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau seandainya amalnya baik, maka dia akan mendapatkan balasan baik. Tapi kalau seandainya amalnya buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Wal
wal qiyamatul kubra hiya allati ta'ummun nas wa ta'khudhuhum akhdatan wahidah. Sementara kiamat kubra adalah kiamat umum. Kiamat secara serentak semua orang akan merasakannya. Tapi di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, insya Allah orang Islam, orang beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat, ya. Betul. La taqumus sa'ah wa fil ardi man qala Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di muka bumi ada orang yang menyebut Allah Allah. Jadi selama ada model-model kita nih orang beriman, insya Allah sampai wafat kita beriman semua, Pak. Amin. Insya Allah tidak akan terjadi kiamat. Kiamat itu terjadi ketika di muka bumi sudah tidak ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terjadi kiamat kubro, kiamat besar. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Sudah kita jelaskan bagaimana keadaan hari kiamat pada kesempatan sebelumnya, ya. Nah, jadi kiamat terbagi jadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil meninggal. Kiamat besar hancurnya alam semesta. Dan ini berkaitan dengan taubat, Pak, ya. Pintu taubat itu ada dua, ya. Pintu taubat ada dua. Ada pintu khusus dan ada pintu umum. Pintu khusus yaitu dengan dicabutnya nyawa seseorang. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seseorang selama nyawa belum di kerongkongan. Jadi malaikat Israel mencabut nyawa itu dari ubun-ubun, Pak. Ditarik sedikit demi sedikit. Maka sedikit demi sedikit kakinya dingin. Setelah kakinya dingin, naik ke perutnya dingin. Setelah perutnya dingin, naik ke dadanya dingin. Setelah dadanya dingin, naik ke tenggorokan terakhir, Pak. Kalau tenggorokan sudah dingin, maka mati, ya. Maka itulah proses pencabutan nyawa sedikit demi sedikit. Makanya ketika kita mendampingi saudara kita yang sedang sakaratul maut, kita pegang kakinya, oh udah dingin. Nah, berarti dikit lagi tuh, Pak. Itu nyawa di kaki udah nggak ada. Kemudian ini kaki udah dingin, perut masih hangat, wah di perut masih ada nyawanya ini. Kemudian kelamaan perutnya juga dingin juga, wah udah mulai dikit lagi. Maka selama perut masih hangat, dada masih hangat, selama itu pula coba, Pak, bimbing saudara kita untuk tobat. Coba ayo tobat, ini masih ada waktu ini. Baru kaki itu yang dingin, nyawa belum sampai tenggorokan, dada masih hangat, perut masih hangat, cepat masih ada waktu. Bimbing tobat. Taubat dari meninggalkan sholat, taubat dari maksiat, ini itu sebutkan. Iktiraf mengaku, kemudian terakhir talqin la ilaha illallah. Setelah talqin la ilaha illallah, tinggalkan, Pak. Biarkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Fir'aun, Pak, sebelum meninggal dunia, dia beriman kepada Allah. Amantu bi ilahi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi saya ketika itu nyawanya sudah sampai di tenggorokan, maka imannya Fir'aun tidak diterima. Taubatnya Fir'aun tidak diterima. Nyawa sudah di tenggorokan. Ya. Ini hati-hati. Maka sebelum nyawa tenggorokan, kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Nah. Yang kedua, pintu taubat ditutup dengan terbitnya matahari di arah tenggelamnya, di barat. Ya, di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari bertobat kepada Allah. Wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya, yang dimaksud tangan ini rahmat. Allah membentangkan rahmatnya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat itu kapan saja, siapa saja bisa bertobat. Sebesar apapun dosa orang, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Tapi ingat, ada waktunya.
yaitu ketika matahari terbit dari arah tenggelam, dari arah barat. Jadi orang-orang ketika itu aneh loh, kok bisa matahari terbit dari barat? Ini orang Islam udah gak ada ini. Di bumi isinya orang yang tidak beriman semua. Kok matahari dari barat? Setelah melihat matahari terbit dari barat, pintu tobat ditutup, gak ada yang bisa tobat lagi. Banyak orang yang menyesal, banyak orang yang mau masuk Islam yang diterima semua. Yang tobat gak diterima. Tidak lama kemudian matahari kembali terbenam di barat dan terjadi kehancuran alam semesta. Itu yang disebut dengan kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu nama kedua dari hari kehancuran, yaitu hari kiamat. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang padang mahsyar dan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita di padang mahsyar. Ya. Sebetulnya nama kiamat ini ada 64 kata Imam Al-Qurtubi, tapi tidak kita bahas semua, cukup 2 saja kita bahas. Kesempatan berikutnya kita akan masuk pada bab baru. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat